Bayi monyet ditangkap oleh ayahnya ketika dia baru lahir, lalu berteriak untuk mengukur nyalinya. Tak disangka, monyet kecil memberinya pangkuan. Ini membuat ayah bangga, tertawa dan menggoda menteri di sebelahnya. Dia sudah memiliki pewaris. Saat sedang bahagia, menteri juga menyebutkan seekor monyet kecil. Ayah menatap anak yang tidak lebih besar dari 2 jari. Sedikit tidak percaya, menteri memberitahunya ini adalah anak pertama. Logikanya, dia yang harus mewarisi tahta. Saat ini penyihir datang. Dia melihat anak di depannya. Memberitahu ayah, anak ini akan membawa bencana bagi negara. Hanya dengan memberinya untuk dimakan serigala baru bisa diselesaikan. Ayah sedikit melunak. Dia membandingkan kedua anak itu. Tak disangka, anak kedua langsung meninju anak pertama. Tapi kata-kata penyihir terngiang di telinga. Dia masih tidak berani mengambil risiko. Akhirnya memutuskan, anak pertama dibawa oleh menteri untuk memberi makan serigala. Menteri memandangi anak lucu di depannya. Dia tidak bisa menahan untuk menggodanya. Tiba-tiba terdengar raungan penyihir di kejauhan. Dia tetap menjatuhkannya. Monyet yang jatuh mengira sedang bermain. Dia tertawa dan berayun di ayunan. Tak disangka, seekor serigala lapar telah menunggunya. Untungnya tanaman merambat melilit pergelangan kakinya. Jadi tidak dimakan. Namun sayangnya salah satu lengannya digigit. Perlahan naik dengan tanaman merambat. Monyet kecil jatuh ke telapak tangan yang lebar. Ternyata manusia kera berhidung besar menyelamatkannya. Dia juga dikucilkan oleh teman-temannya karena penampilannya. Hidung besar ingin dia mengurus dirinya sendiri. Tapi melihat dia menyedihkan, jadi mengadopsinya. Waktu berlalu cepat. Ben telah dewasa. Walau tangan kanannya cacat, tapi dia berbakat. Tidak hanya bisa membuat daun menjadi kipas, juga membuat dispenser air sederhana. Menemukan air karet dari dahan. Benda ini meledak dengan kekuatan besar. Bisa lengket dengan apapun. Sangat menakjubkan. Tiba-tiba terdengar suara terompet. Ini permainan bola favorit mereka. 2 monyet bersembunyi di kegelapan dan menonton balapan monyet. Saat ini, Ian sudah menjadi pangeran pemberani. Dia melempar beberapa bola-bola balik. Kelompok monyet juga karena operasinya yang tampan. Bersorak-sorai, Ian sangat menyukai tatapan yang memujanya. Jika tidak ada kecelakaan, akan segera ada kecelakaan. Karena terlalu fokus menonton pertandingan. Bola terbang ke arah hidung besar. Hidung besar tidak bisa menahan diri. Langsung menangkapnya. Ini juga memaparkan mereka berdua langsung ke kelompok monyet. Bola pun jatuh ke celah. Kelompok monyet marah langsung mengeroyok hidung besar. Pada saat kritis, Ben menggunakan lem untuk merekatkan bola. Diikuti dengan suara keras. Monyet-monyet langsung terdiam. Ben juga berhasil mendapatkan bola. Apakah ini Alpine besar? Ian datang dan memeriksa situasinya. Dia mengangkat Ben. Saat ini menteri dan penyihir menemukan. Kedua jari kaki mereka pendek. Ini adalah simbol genetik Raja Monyet. Apakah monyet yang sakit itu tidak mati? Ben mengatakan sesuatu, membuat Ian sangat puas. Ian masih ingin terus bergaya. Langsung menarik bola dan melempar Ben ke tanah. Dia baru akan melakukan servis tetapi menemukan bola menempel kuat di tangannya. Tidak bisa melepasnya apapun yang terjadi. Tidak berdaya rombongan kera juga datang membantu. Setelah beberapa putaran, bola akhirnya terlepas. Malah tidak menyangka terbang ke kepala Raja Monyet. Raja Monyet masih tidak tahu apa yang terjadi. Menteri bergegas maju untuk menjelaskan. Malah tidak menyangka menjadi botak. Menjadi satu keluarga dengan menteri. Saat ini penyihir memberitahu Ian. Jika tidak menyingkirkan Ben, tatanya tidak akan terjamin. Keduanya memutuskan untuk melakukan trik. Mereka membawa Ben kepada Raja. Raja pasti akan menyalahkannya karena botak. Tidak disangka, Ben langsung memberinya sebuah mahkota. Monyet-monyet melihat keagungan Raja. Juga memberikan pemujaan. Raja juga sangat puas dengan reaksi orang banyak. Melihat ini, Ian menatap penyihir. Jika tidak ada kecelakaan, akan ada kecelakaan. Penyihir mulai bertindak sebagai iblis lagi. Ben juga membuat cermin untuk Raja Monyet. Melihat keindahan ketampanan di dalam air, Raja Monyet kaget dengan ketampanannya. Juga tahu dirinya memiliki hidung. Monyet-monyet juga menutup hidung mereka untuk mengikutinya. Ben sekali lagi mengeluarkan gerakan besarnya, membuat singgasana untuk Raja Monyet. Suasana kelas atas ini sangat indah. Betapa indahnya bagi Raja untuk duduk di atasnya. Saat ini, penyihir juga berhasil memanggil belalang. Saat belalang terbang lewat, Raja Monyet juga jatuh dari batu dan pingsan. Penyihir mengambil kesempatan untuk menyerang, mempengaruhi Ian untuk mendorong Ben dari tebing. Saat Raja Monyet sadar Ben sudah menghilang, dia dengan keras bertanya pada Ian. Sengaja menghukumnya, tapi demi tata ada yang melanjutkan. Pada akhirnya tidak berhasil, terpaksa melambaikan tangan dengan menyesal. Saat ini, Ben telah jatuh ke dasar pohon. Dia tampak pusing di tanah yang luas. Ini pertama kalinya monyet mendarat di darat. Saat ini, hidung besar turun untuk menyelamatkannya, tapi tanaman merambat terlalu pendek untuk menjangkaunya. Tidak berdaya Ben juga menyerah. Dia terus melompat ke depan. Tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Ketika dia memanjat keluar, dia melihat hanya 2 meter kaki berdiri di depannya. Ini adalah manusia pertama yang berjalan untuk meraih makanan di paruh burung unta. Dia memaksa dirinya untuk berdiri. Meski sedikit gemetar, tapi akhirnya mengambil langkah pertama. Ternyata dunia tinggi sangat indah. Tiba-tiba burung unta ketakutan dan lari. Ben berbalik. Ternyata sekawanan serigala. Dia juga ingin berlari, tetapi kakinya terus bergerak. Berlari mundur. Melihat serigala semakin dekat, tidak berdaya dia hanya bisa berbalik badan dan terus lari. Sekelompok monyet di atas pohon mendengar gerakan di bawah pohon. Melihat Ben berlari mundur, Ben melihat burung unta di sampingnya berjalan seperti terbang. Kemudian melihat kaki mereka lagi. Juga menyadari dirinya salah. Dia buru-buru berbalik dan berlari ke depan. Monyet-monyet di pohon juga bersorak untuknya. Sayang sekali masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Mereka ternyata berlari ke kawanan badak. Kelompok badak terkejut saat melihat serigala. Langsung lari ke arah Ben. Mereka sangat kuat, bahkan pohon ditabrak sampai patah.
Raja monyet di atas pohon memandang putranya dalam bahaya. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Melihat badak semakin dekat, tidak ada jalan di depan lagi. Ben dalam bahaya. Pada saat kritis, Raja monyet turun dari langit. Dia menggeram dan langsung berlari ke depan. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk membubarkan kelompok badak. Melambaikan tangan untuk memecahkan kelompok serigala. Tapi dia juga ditabrak badak. Melihat badak semakin dekat, sasarannya adalah anaknya. Ben sangat ketakutan sehingga dia segera menutupi matanya. Diikuti dengan suara keras. Semuanya tenang. Badak tidak terluka, berdiri dan pergi. Setelah asap hilang, hanya tersisa Raja monyet yang terengah-engah. Dia akhirnya melindungi anaknya. Saat ini, Ian juga turun. Dia ingin menarik ayahnya naik. Raja monyet menolak. Dia memberitahu Ben, dia adalah anaknya. Juga meminta maaf karena meninggalkannya. Lalu tertidur selamanya. Monyet yang malang kehilangan ayahnya begitu dia menemukannya. Ian menyalahkan Ben atas kematian ayahnya. Kemudian dia membawa ayahnya kembali ke pohon. Mengikuti tradisi monyet, Ian akan mewarisi tahta. Tapi premisnya adalah memakan sisa-sisa tubuh ayahnya. Dengan begitu akan sekuat dan seberani ayah. Ketika hendak menikmati, Ben panik segera menghentikan. Tidak menyangka pengkhianat ini berani kembali. Ben mendekati Ian selangkah demi selangkah. Ian mengira dia sedang memprovokasi. Tidak menyangka, Ben langsung berjongkok. Memberikan mahkota Raja monyet kepada Ian. Dan berusaha membujuk Ian. Penyihir tidak setuju. Ian tetap ingin mengikuti tradisi. Dalam raungan mengejutkan Ben, kilatan petir lewat, monyet-monyet ketakutan dan melarikan diri. Ben memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan rombongan monyet bersama ayahnya. Dan menguburnya dengan batu. Sambaran petir lainnya lewat, langsung menyambar pohon mati. Benar-benar sangat indah. Ben dengan hati-hati melangkah maju dan meraih. Tidak disangka, langsung membakar rambutnya. Dia tidak percaya, maju dan memukulnya dengan tongkat. Malah menemukan tongkat itu juga terbakar. Dia dengan sombong berpikir dia bisa mengendalikannya. Tak disangka, langit tiba-tiba turun hujan. Api dipadamkan. Saat ini langit tiba-tiba berubah. Tornado menghantam. Ben juga tergulung di dalam. Bencana tidak hanya membawa kehancuran, juga ada kesempatan. Ben bertemu cintanya Mary. Dia tahu dia harus menyelamatkannya. Dia mengikat dirinya dengan tali. Kemudian berjalan menuruni tebing untuk menangkap Mary. Tapi tornado terlalu besar, talinya juga akan putus. Saat krisis hidung besar tiba tepat waktu. Akhirnya menarik mereka naik. Tapi hal pertama yang dilakukan Mary saat bangun adalah menghajar Ben. Mary yang terlalu ketakutan, melarikan diri. Ben juga terus mengejarnya. Dia melewati sekumpulan badak, melewati magma, melewati tebing. Akhirnya mendapatkan Mary. Mary juga tergerak oleh ketulusannya. Ben juga mengajari Mary cara berdiri. Bau cinta ada di udara. Dia menyalakan obor dengan lahap. Dan membawa Mary kembali ke kelompok monyet. Berharap hidup dengan sekumpulan monyet. Ben mencoba yang terbaik untuk memperkenalkan obor. Dan membawa seikat kayu bakar kering untuk diperagakan. Saat obor dinyalakan, monyet juga mengeluarkan suara yang bersemangat. Sayang sekali Ben tidak sengaja membakar pohon mati di belakangnya. Dalam kepanikan, obor jatuh satu persatu. Penyihir seperti iblis mengatakan dia adalah bencana. Monyet-monyet tiba-tiba mendidih, melempar dahan untuk mengusir mereka. Tidak berdaya keduanya terpaksa mencari tempat tinggal lain. Mereka melihat sarang serigala. Serigala juga sangat takut dengan obor. Ben mengusir serigala dengan obor. Sekarang akhirnya memiliki habitat. Dalam suasana yang begitu hangat dan ambigu. Ciuman manusia pertama lahir. Sekelompok monyet di atas pohon melihat pemandangan hangat ini. Tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan kepada rekan-rekan. Menyaksikan kegelisahan para monyet, Ian merasa sangat terganggu. Dia memberi perintah kepada penyihir lagi. Penyihir berteriak ke lubang pohon. Suara yang menakutkan membuat takut monyet-monyet itu. Dengan raungan Ian, suara mengerikan itu segera menghilang. Pamor Raja Kera juga sudah mapan. Dan pasangan monyet di darat. IQ telah sangat meningkat. Mary mengajari Ben untuk mengambil buah dengan alat. Batu memukul kelinci. Melihat sosok lancang Mary, Ben juga ingin menunjukkan kehebatannya. Malah tidak menyangka dia bahkan tidak bisa melempar batu. Setelah beberapa kali gagal, Ben memandangi cabang-cabang di belakangnya. Jadi menggunakan dahan sebagai ketapel. Berhasil meluncurkan batu pertama, dengan kerja keras dari pasangan. Makanan mereka juga semakin banyak. Ini membuat kumpulan monyet sangat iri. Ini adalah pertama kalinya manusia mencoba menjinakkan serigala liar. Hei, pergi ambil. Untuk apa melihatku? Cepat pergi. Anak baik, anak baik. Sejak bersama Mary, mereka memiliki makanan berlimpah setiap hari. Tidak hanya ada buah, terkadang ada daging. Mary menemukan batu api. Sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi dengan api. Keduanya makan di sekitar api. Menonton istri sedang makan. Ben benar-benar tidak setuju. Saat istri tidak memperhatikan, melemparkan kelinci ke dalam api. Baunya sangat enak. Aromanya berembus langsung ke pohon monyet. Monyet tidak pernah mencium aroma seperti itu. Menjadi gelisah lagi. Pada saat ini, suara menakutkan lainnya datang. Monyet-monyet itu juga ketakutan. Monyet kecil menemukan suara di lubang pohon. Dia naik ke lubang pohon. Tanpa diduga, itu adalah suara penyihir. Suara pertengkaran keduanya ditransmisikan keluar melalui lubang pohon. Sekarang monyet akhirnya tahu yang sebenarnya. Mereka akan tinggal bersama Ben. Ian tidak punya pilihan selain menyaksikan sukunya pergi. Kelompok monyet datang ke kediaman Ben untuk bergabung dengannya. Di bawah kepemimpinan Ben, monyet-monyet mulai berjalan tegak, dan membuat rumah dan jembatan. Suku manusia pertama lahir, tapi penyihir jahat tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dia memanggil belalang lagi. Tidak ada rumput yang tumbuh saat belalang melintasi perbatasan. Kelompok monyet juga cukup dianiaya. Tidak ada yang tersisa dari bangunan suku tersebut. Monyet-monyet itu marah. Mereka merasa pasti Ian yang melakukannya. Langsung mengajak lainnya, menyelesaikan akun dengannya. Ben satu langkah lebih cepat tiba di bawah pohon. Memberitahu adiknya untuk berhati-hati, tapi sekelompok monyet segera tiba.
Mereka menuntut agar Ian dihukum. Dan mulai memotong pohon. Ian yang tidak tahan dengan hinaan itu langsung melompat dari pohon. Mulai melawan. Setelah beberapa ronde, Ian masih unggul. Seorang menteri menyerang Ian dengan obor. Ian menderita sakit punggung dan membuang obornya. Tak disangka, obor jatuh mengenai akar pohon. Dan istri Ian masih ada di pohon. Ben menggunakan serigala liar jinak di saat krisis. Menarik dirinya, berhasil menyelamatkan adik ipar, dan dia sendiri tertimpa dahan. Kobaran api semakin besar, pohon bisa tumbang kapan saja. Monyet-monyet itu juga bubar. Ben berjuang meminta bantuan, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pada saat kritis, Ian menggendongnya keluar, dan penyihir mati terbakar karena reaksi sipon. Menyaksikan rumah mereka yang dulu, menjadi rumah yang hancur. Ian sangat sedih. Saat ini, Ben datang menghibur. Kakak beradik yang telah mengalami hidup mati, akhirnya melepaskan perseteruan mereka. Ian juga mencoba untuk menerima, berdiri dan hidup. Dua bersaudara hanya saling berpelukan. Keduanya bekerja sama. Mereka bermigrasi dengan monyet, melewati Magda, melewati pegunungan. Akhirnya menemukan surga. Di sini mereka akan menciptakan kembali rumah mereka. Ben tubuhnya walau pendek, tapi melalui kebijaksanaannya sendiri, dia menjadi raja selangkah demi selangkah. Hidup tidak akan mudah, tapi juga tidak akan terus sulit. Apa yang dialami suatu saat akan menjadi senjatamu untuk mempersenjatai diri. Aku Sinta, follow aku, sampai jumpa.